Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana dengan NIM C1B021078 kelas 2B dari Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menyampaikan tugas kewarganegaraan tentang negara dan dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Bapak Jedi Mutakin SPD MPD. Poin yang pertama yaitu berbicara mengenai negara dan konstitusi. Negara itu sendiri merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara, dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin melanjutkan tujuan-tujuan tertentu, seperti terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintahan suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat serta tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Negara dan konstitusi adalah tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Poin yang kedua yaitu teori terjadinya negara. Yang pertama yaitu teori organik. Teori ini menjelaskan bahwa negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu keadilan. Negara muncul karena adanya kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. Yang kedua yaitu negara teori perjanjian. Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Yang ketiga yaitu teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang pucuk pemerintahan. Yang keempat yaitu teori kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat ataupun negara. Poin yang ketiga yaitu bentuk-bentuk negara. Yang pertama yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja. Tidak terdapat negara dalam suatu negara. Yang kedua yaitu negara serikat. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara, kemudian menjadi negara bagian daripada suatu negara serikat. Poin yang keempat yaitu lahirnya negara Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah merupakan tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan merupakan alat untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita, membantu masyarakat adil, makmur, aman sentosa berdasarkan Pancasila. Poin yang kelima yaitu unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu unsur pembentuk negara, meliputi wilayah, daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah negara lain. Yang kedua yaitu unsur deklaratif, pengakuan oleh negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antar negara. Rakyat merupakan unsur terpenting dalam negara karena manusialah yang berkepentingan
agar organisasi negara dapat berjalan dengan baik. Rakyat suatu negara dibedakan antara lain yang pertama yaitu penduduk dan bukan penduduk. Yang kedua yaitu warga negara dan bukan warga negara. Penduduk ialah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili tetap di dalam suatu wilayah negara. Sedangkan bukan penduduk ialah mereka yang ada di dalam wilayah negara tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di dalam negara itu sendiri. Warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Poin yang kelima yaitu tujuan dan fungsi negara. Fungsi negara pada umumnya mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu fungsi keamanan dan ketertiban. Stabilitas negara yang kondusif menjamin terlaksananya program-program pembangunan dengan lancar. Oleh karena itu, negara harus menjaga keamanan dan ketertiban di negaranya. Yang kedua yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Suatu negara dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara berfungsi untuk berusaha sebaik-baiknya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga yaitu fungsi keadilan. Fungsi negara yang terakhir adalah keadilan. Keadilan bagi setiap warga negara harus ditegakkan dan tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, dibentuklah badan-badan peradilan negara yang harus menjamin keadilan setiap warga negara. Poin yang keenam yaitu unsur-unsur konstitusi. Di dalam suatu negara, pastilah terdapat konstitusi, karena konstitusi adalah hal paling fundamental yang mengatur jalannya sebuah pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga mengatur tugas atau pembagian wewenang atau kekuasaan di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia memiliki konstitusi yaitu undang-undang pada tahun 1945. Maka Undang-Undang 1945 inilah yang menjadi landasan atau acuan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi dari negara Indonesia. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintah suatu negara. Menurut Saffordin Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat, kontrak sosial, sehingga menurut pengertian ini, konstitusi yang ada merupakan hasil atau konsulsi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintah yang akan mengatur negara. Yang kedua yaitu konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentu batas-batas hak dan kewajiban baik warga maupun alat-alat pemerintahannya. Yang ketiga yaitu konstitusi sebagai formal regimesis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Konstitusi dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Tertulis yaitu suatu naskah yang menjabarkan kerangka atau tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintah tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak tertulis merupakan suatu aturan yang tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal sebagai sebutan konvensi. Konstitusi suatu negara pada umumnya memuat atau berisi tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu gagasan politik, moral dan keagamaan, serta perjuangan bangsa. Contohnya, Pernyataan Konstitusi Jepang 1947 dan Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Yang kedua yaitu ketentuan organisasi negara.
memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun badan-badan negara yang lain. Yang ketiga yaitu ketentuan hak-hak asasi manusia, memuat aturan-aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi warga negara pada negara yang bersangkutan. Yang keempat yaitu ketentuan prosedur mengubah undang-undang, memuat aturan-aturan mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu ada kalanya konstitusi memuat larangan mengenai mengubah sifat-sifat ketentuan tertentu dari undang-undang dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.